Adel, apakah Adel tahu ibu panggil ke sini kenapa? Tidak tahu. Iya, hari ini ibu ingin mengajak Adel untuk mengobrol ya. 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 Nah, Adel, selama 3 hari berturut-turut ibu perhatikan Adel selalu datang terlambat. Betul? Betul. Betul. Nah, kemudian juga seperti hari tadi ibu perhatikan Adel selalu mengantuk ketika mengikuti pelajaran. Iya. Dan Adel tidak fokus mengikuti pembelajarannya. Betul? Betul. Betul. Adel, kamu teh jangan males-malesan, yang tegak duduk teh. Biarin aja mana aku. Nah, ibu tahu pasti ada hal yang menyebabkan Adel menjadi bisa terlambat datang ke sekolah, kemudian mengantuk di dalam kelas. Iya. Nah, sekarang ibu ingin tahu kenapa Adel bisa seperti itu. Adel bisa jelaskan? Jadi kan aku baru dibeliin HP sama bunda. Terus udah gitu teh aku suka jadi main HP terus, jadinya tidurnya malam gitu. Adel begadang? Iya. Tadi malam Adel tidur jam berapa? Jam 2. Jam 2? Iya. Adel tahu tidak kalau hal yang Adel lakukan itu adalah hal yang salah atau tidak baik? Tahu, tetapi Adel masih melakukan ya? Ya. Nah, maka dari itu kenapa ibu memanggil Adel ke sini supaya ibu bisa mengingatkan lagi Adel. Ya. Nah, kemudian kalau bergadang setiap malam apakah harus dilakukan oleh seorang pelajar? Tidak. Tidak boleh. Ya. Adel tahu itu tidak boleh. Iya. Ya. Ruginya apa yang membuat Adel rugi kalau Adel terus bergadang seperti itu? Akan terus mengantuk sama kurang tidur. Kurang tidur. Kemudian pergi ke sekolahnya? Tidak semangat. Tidak semangat, dan juga Adel datangnya terus terlambat. Adel sudah tahu hal-hal yang Adel lakukan adalah salah. Sekarang ibu ingatkan lagi, apakah Adel masih ingat dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu. Tahu. Kalau datang ke sekolah harus bagaimana? Harus tepat waktu. Harus tepat waktu, tidak boleh terlambat. Nah, setelah 3 hari yang lalu, dari 3 hari yang lalu Adel selalu datang terlambat ya. Nah, sekarang ibu ingatkan Adel mulai sekarang, walaupun ada handphonenya baru, tapi ibu harap Adel bisa menggunakan handphonenya dengan bijak ya. Iya. Masa Adel harus digunakan terus tengah malam ya? Iya. Emang Adel digunakan untuk apa handphonenya? Main game sama nonton. Oh, seperti itu ya. Nah, Adel tahu sekarang Adel telah melakukan hal yang salah? Iya. Tahu. Apa hal yang akan Adel lakukan ketika Adel sudah tahu kalau Adel itu salah? Tidak akan ulang lagi. Terus? Sama tidak akan main HP sampai larut malam. Tidak akan memainkan HP larut malam. Betul ya? Iya. Betul. Janji akan seperti itu? Janji. Nah, semoga ibu harap Adel bisa memperbaiki sikap Adel supaya nanti Adel bisa menjadi semangat lagi pergi ke sekolah dan tidak kesiangan. Iya. Ya, semangat ya. Iya. Oke, sekarang Adel boleh kembali ke kelas. Ransi dan Aka, ibu panggil kalian hari ini. Apakah kalian tahu tujuan ibu memanggil kalian ke sini? Tidak. Tidak tahu. Sekarang ibu akan jelaskan terlebih dahulu ya. Tadi ketika kalian melaksanakan kegiatan latihan ekskul pramuka, ibu mendapatkan laporan dari pelatih pramuka bahwa kalian bertengkar. Betul? Betul. Betul. Coba ibu ingin tahu dulu kejadiannya seperti apa. Siapa dulu yang mau menjelaskan kejadiannya paling duluan? Aku. Silakan, Ransi. Ini kan Arkat mau minjem pensil, tapi gak bilang dulu. Aku kan kesel. Arkatnya ngomong kasar ke aku, terus aku mukul, Arka mukul balik. Oh, jadi saling mukul. Ya. Gitu. Sekarang ibu ingin dengar dari cerita Arka bagaimana? Ya, saya meminjam pensil, terus tidak bilang ke Ransi, lalu Ransinya kesal,
Saya juga ikut kesal, terus Ransi memukul, saya juga ikutan memukul. Oh, dan kamu bilang kasar juga tadi. Nah, betul, berarti mengakui ya keduanya. Nah, Ibu sekarang tanya, apakah perbuatan yang sudah kalian lakukan itu perbuatan baik? Tidak, tetapi perbuatan Ya, buruk. Yang buruk, betul. Harusnya kepada teman itu seperti apa? saling menyayangi, menghargai, dan menghormati. Itu tahu, sudah tahu. Tapi kenapa kalian masih melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan? Iya, Ibu juga paham ya. Pasti setiap orang, setiap manusia juga pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, tujuan Ibu kesini supaya Ibu bisa mengingatkan kembali kalian kalau hal yang kalian lakukan itu adalah perbuatan yang buruk, yang salah. Ya. Nah, sekarang Ibu tanya sama Ransi. Ransi, kalau misalkan ada orang yang berbuat kasar, apakah Ransi harus tiba-tiba memukul? Tidak, tapi bisa ditegur dengan baik. Kemudian Arka juga, ketika Arka mau meminjam pensil kepada Ransi, apakah caranya seperti itu? Izin. Nah, harusnya izin dulu, itu sudah tahu. Nah, apakah kalian masih ingat dengan kesepakatan kelas kita yang pernah kita sepakati bersama-sama dengan teman-teman yang lain? Ingat. Apa itu? Salah satunya. Tidak boleh telat. Kemudian menyayangi sesama teman. Harus menyayangi sesama teman. Kalian berdua sudah menyayangi sesama teman? Belum. Nah, keyakinan kelas itu kita buat supaya bisa kita laksanakan, ya. Nah, Ibu ingatkan kembali bahwa ada keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang harus kita taati dan kita laksanakan, ya. Sekarang Ibu tanya, setelah tadi kalian bertengkar, kalian tahu itu adalah kesalahan dari masing-masing. Langkah apa yang akan kalian lakukan setelah kalian mengetahui kalau kalian itu salah? Saling Meminta maaf, betul. Oke, kalau begitu silahkan kalian bisa saling meminta maaf sekarang. Arka, maafin aku ya udah mukul kamu. Maafin aku juga ya, aku udah bilang kasar. Iya, aku maafin kok. Oke, Ibu harap kalian tetap semangat dan menjaga sikap dan perilaku. Ya. Oke, sekarang kalian boleh kembali lagi ke kegiatan pramuka di luar, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ransi dari kelas 5A. Ketika saya melakukan kesalahan, Bu Ades tidak menghukumnya, tetapi mengajak berdiskusi tentang keyakinan kelas sehingga saya tahu apa kesalahan saya. Assalamualaikum, nama saya Arka, kelas 5A. Saya diajak berdiskusi oleh Bu Ades. Saya membuat kesalahan dan diingatkan untuk taati peraturan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Adel dari kelas 5A. Saya melakukan kesalahan mengantuk di kelas dan datang terlambat. Saya diajak berdiskusi bersama Bu Ades untuk mengingatkan kembali kesalahan yang saya lakukan.